Shalom, salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang tergabung di dalam channel YouTube ini, kami percaya ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan oleh karena berkat Tuhan kita boleh bertemu di dalam sebuah tayangan ini. Sebuah program yang boleh menjadi berkat bagi kita. Program Sejenak Bersama Yesus, di mana kita diajak untuk mengambil waktu sejenak, melihat dan mendengar apa yang menjadi perintah, firman, pekabaran Yesus bagi kita di masa ini menjalani kehidupan yang penuh dengan kebingungan. Banyak pertanyaan yang ada dalam kehidupan kita. Saya percaya mungkin kita belum menemukan jawabannya. Dan mari melalui program ini kita boleh melihat apa jawaban yang Yesus mau berikan kepada kita dari setiap pertanyaan kehidupan yang kita miliki. Itu sebabnya kita akan melihat pekabaran-pekabaran secara jelas, secara tuntas. Kita kupas bersama, secara berangkai, mulai dari pertemuan kita hari ini dan pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Saat ini, saya mau mengajak kita semua untuk membuka sebuah pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-13. Mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Secara garis besar kita akan melihat konteks kisah yang dihadapi di dalam kisah tersebut. Matius pasal yang ke-13 mulai dari ayat 1 dan ayat 2 saya bacakan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semua berdiri di pantai. Kita bisa imajinasikan kondisi yang dihadapi oleh Yesus. Orang banyak datang berbondong-bondong ke tepi danau Galilea. Kenapa? Karena ada Yesus di situ. Saat ini ada banyak orang yang berbondong-bondong rela untuk mencari Yesus. Tapi kita tidak tahu apa motifnya. Orang yang berbondong-bondong datang ini, mereka memiliki motif yang bermacam-macam. Ada yang datang menemui Yesus oleh karena mereka rindu mendapatkan kesembuhan dari segala penyakit yang mereka miliki. Ada yang datang untuk mendengarkan pekabaran yang boleh memberikan kelegaan kepada mereka. Ada juga yang datang oleh karena mereka mencoba mencari kesalahan daripada Yesus. Itu sebabnya saat ini ada aplikasi yang bisa kita dapatkan. Orang banyak mencari Yesus. Mereka bergerombolan datang bertumpuk-tumpuk menghadapi Yesus dengan berbagai macam motif. Saat ini ketika Anda dan saya memilih untuk mencari Yesus, apa motif kita? Kita bisa jawab itu dalam hati kita masing-masing. Namun Yesus tahu motif apapun itu yang kita miliki. Ketika kita mencari Yesus hari ini melalui tayangan ini, Yesus tahu motif Anda. Yesus tahu apa yang kita cari. Dan ketika kita memiliki motif yang baik, biarlah motif itu akan menolong kita untuk mendapatkan kebenaran, mendapatkan berkat melalui setiap perkataan yang disampaikan oleh Yesus di dalam firman Tuhan. Kita lanjutkan. Kondisi ini sangat padat di tepi danau Galilea. Ada banyak orang berbondong-bondong datang. Mau tidak mau akhirnya Yesus pun bergeser dan naik ke sebuah perahu guna bisa berbicara, menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang sudah datang berbondong-bondong. Sudah sangat banyak orang datang berbondong-bondong. Dia berbicara menyampaikan firman-Nya. Dia sampaikan kebenarannya. Tapi ada hal yang menarik. Kenapa? Karena lokasi di mana tempat Yesus berada bersama dengan orang yang berbondong-bondong ini di lembah Genesaret merupakan satu tempat yang menarik. Di pinggir danau kita bisa melihat pemandangan danau. Tetapi ketika kita melihat ke arah sebaliknya, ada lembah yang terdapat bukit-bukit. Bukit-bukit itu bisa kita lihat ada orang yang bekerja. Ada orang yang sedang menabur dan juga ada orang yang sedang menuai. Pekerjaan-pekerjaan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di daerah itu. Bukan satu hal yang asing, bukan satu hal yang wajar, tetapi melalui pekerjaan itu Yesus mau menyampaikan satu pekabaran yang luar biasa bagi orang-orang di masa itu,
maupun juga bagi orang-orang saat ini. Di ayat yang ketiga, Yesus kembali menyampaikan firman-Nya. Bunyinya demikian. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Yesus menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pekabaran kepada orang-orang yang berbondong-bondong itu. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Yesus menggunakan satu perumpamaan dari kehidupan mereka yang sering mereka jalani. Dia ambil contoh penabur yang saat itu bisa dilihat oleh mata mereka. Dia ambil contoh ini agar mereka bisa mengerti pekabaran itu secara lengkap, secara langsung, dan tidak membuat mereka bingung. Ada apa dengan konteks penabur ini? Apa yang dimaksud dengan penabur? Kita bisa lihat lebih dalam. Di dalam kisah ini yang nanti akan dijelaskan secara detail, ada seorang yang menabur benih. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada juga yang jatuh di tanah yang berbatu, ada juga yang jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri, serta ada juga yang jatuh di tanah yang baik yang bisa menghasilkan sampai 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Inilah pekabaran yang Yesus sampaikan. Namun pada pertemuan kita hari ini, kita tidak akan mengupas satu persatu tanah di mana benih itu jatuh. Melainkan kita akan melihat satu respon yang sangat menarik. Kenapa demikian? Karena orang-orang ini, bangsa Israel pada masa lampau, mereka hidup berada di bawah penjajahan Romawi. Mereka merasakan penderitaan. Mereka rindu ada satu sosok yang boleh menolong mereka untuk bisa terlepas dari penjajahan ini. Tapi mereka tidak tahu siapa yang boleh menolong mereka untuk lepas dari penjajahan itu. Ketika mereka melihat ada satu sosok Yesus yang berbicara dengan penuh karisma, yang boleh menyelamatkan orang, menyembuhkan orang, dan melakukan banyak mujizat, mereka berharap besar bahwa Yesus yang datang ini akan menjadi sosok yang luar biasa itu. Merekalah yang akan, Yesuslah yang akan menjadi penyelamat mereka. Itulah harapan mereka. Memang benar, Yesus adalah juru selamat dunia. Tetapi yang menjadi tidak benar adalah ketika mereka berharap keselamatan dunia ini secara fisik mereka rindukan boleh terjadi juga saat ini. Sehingga Yesus mengambil contoh ini, seorang penabur, untuk menggambarkan satu pekerjaan yang ia lakukan saat ini. Penabur, dia harus keluar dari rumahnya. Tempat di mana mereka tinggal biasanya itu dibentengi dengan baik oleh dinding-dinding guna menghindari mereka dari serangan-serangan yang berbahaya ataupun hal-hal yang tidak diharapkan. Sehingga ketika seorang penabur dia ingin melakukan pekerjaannya, mereka harus pergi keluar, pergi ke lembah-lembah yang jauh dari rumah mereka, lembah-lembah yang terbuka yang bisa jadi berbahaya, penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui, dan juga ada hal-hal ketidaknyamanan yang mereka harus lakukan. Itulah gambaran akan anak manusia, Kristus yang sudah datang ke dunia ini. Dia tinggalkan singgasana surga. Dia datang ke dunia ini dengan penuh ketidaknyamanan. Dia rindu supaya kita memahami kebenaran itu. Dia rindu agar kita pun memperoleh kebenaran itu dan menerima keselamatan di dalam Dia. Saat ini, maukah kita menerima pekabaran itu? Ada dua respon yang terjadi dari orang-orang yang mendengarkan pekabaran. Satu, orang-orang Farisi. Mereka memahami detail pekabaran itu, namun mereka menolak pekabaran itu. Namun yang kedua, para murid. Mereka mendengar pekabaran ini, membuka hati dengan rendah hati, dan mau menerima pekabaran itu. Mau di posisi yang mana kita? Apakah kita mau mengeraskan hati, padahal kita sudah tahu? Atau justru kita merendahkan hati untuk mengetahui lebih dalam pekabaran itu? Itu bisa kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Namun setiap keputusan yang kita ambil akan memberikan dampak yang sesuai dengan apa yang Yesus sudah sampaikan di dalam perikop ini. Sebagai kesimpulan di pelajaran kita yang pertama ini,
Yesus rindu untuk menyampaikan benih kebenaran kerajaan surga kepada kita semua. Dia mau agar semua mengerti dan menerima pekabaran ini untuk menerima kerajaan surga. Namun, pilihan kembali ada di tangan kita. Kita bisa memilih seperti orang Farisi, ataupun kita juga bisa memilih seperti murid-murid Yesus yang mau dengan rendah hati meminta penjelasan kepada Yesus. Maka Yesus memberikan penjelasan kepada orang itu. Maukah kita saat ini meminta kepada Yesus dengan rendah hati untuk diajarkan setiap kebenaran firman, agar apa yang sudah terbentang bagi kita akan menolong kita semakin hari semakin setia di dalam Tuhan hingga Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala rahmat. Firman-Mu telah terbentang atas kami. Kami mau diajar oleh Engkau Tuhan. Biarlah benih kebenaran yang sudah kami miliki maupun yang akan kami miliki, Roh Kudus memperlengkapi dan memberi pengertian kepada kami untuk melakukan setiap firman ini. Jadilah kehendak-Mu bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bila mana Anda terberkati dan rindu menjadi saluran berkat, khususnya bagi pekerjaan Tuhan pembangunan gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Mount Hermon Lipo Karawaci, Anda boleh menyalurkannya melalui rekening yang sudah tertera di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke semua orang yang kita kenal agar banyak orang yang menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.